Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga 17. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati aktivitas kami Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan bersaat teduh bersama-sama Engkau. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menguduskan, memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-17. Di bawah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tertidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Lalu mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang ini yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus,
Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas tentang Yunus. Kalau berbicara tentang Yunus, saya rasa di pencerita itu sangat-sangat amat terkenal. Dan kita semua pasti tahu bahwa ia mengingkari perjanjiannya dengan Allah dan ia dijatuhi hukuman oleh Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang pengutusan. Pernahkah Bapak Mama merasa bahwa Bapak Mama semua diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia? Perlu diketahui bahwa setiap kita adalah orang-orang atau ciptaan yang diutus Tuhan secara istimewa ke dalam dunia untuk memberitakan dan menyampaikan segala sesuatu tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan kasih Tuhan di dalam kotak kehidupan. Dan pengutusan itu bukan hanya untuk Yunus, tetapi untuk kita semua yang ada sampai saat ini. Pengutusan akan terus berjalan, terus terjadi dalam kotak kehidupan untuk mengingatkan setiap kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini adalah proses yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan di dalam proses itu Tuhan menginginkan kita untuk lebih taat kepada Dia. Hal yang dilakukan Yunus adalah ketidaktaatan. Dan Allah sudah mengetahuinya sebelum itu terjadi. Itu sebabnya Allah memberikan satu hukuman ketika awal perjalanannya. Jadi Allah sudah tahu bahwa Yunus akan mengingkari perjanjian pengutusan ini. Makanya Allah memberikan satu hukuman yang besar yang hampir memakan dia. Kenapa saya bilang memakan dia? Kalau bukan atas perkenaan Tuhan dan di dalam kehidupannya dia tidak mungkin bisa sadar dan dia tidak mungkin bisa hidup di dalam perut ikan. Itu suatu keajaiban yang dibuat Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita ketahui. Dan hal itu juga terjadi dalam kehidupan. Jika kita mengingkari pengutusan Tuhan, ingat Tuhan mengutus kita tuh bukan hanya untuk menjadi pendeta, pelayan, tetapi setiap orang. Menjadi orang tua, menjadi pekerja-pekerja yang dipercayakan Tuhan, menjadi anak, menjadi opa, menjadi oma, itu sebuah pengutusan yang Tuhan buat dalam ketempuh hidup. Maka kita harus pergi untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Ketong menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan berikan dalam ketempuh hidup. Jadi mari kita menyontohkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu menganggap bahwa itu sebuah pengutusan daripada Tuhan. Jadi kalau Bapak Mama ada saat ini, mendengar renungan saat ini, saya mau bilang bahwa Tuhan mengutus kita semua. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang sekarang ini dipercayakan pada kita. Kerjakan, jadilah berkat, dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada, Tuhan menguduskannya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup renungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat menjadi berkat dimanapun kita berada.